zombie? Me ha gustado. Mucho. Me haces ver el cielo. Selamat datang di konten terbaik sejagat raya yang telah ditunggu-tunggu oleh jutaan bahkan miliaran janda maupun duda dari negara-negara non-blok. Nah, ngomongin soal janda boleh-boleh aja, tapi jangan sampai janda yang satu ini. Kenapa? Karena kisahnya terlalu enak untuk dinikmati, and film ini berdasarkan kisah nyata. Dan berikut kisahnya. A few moments later. 16 Agustus 2017, tepat pukul 15.30, sepasang manusia ini memasuki parkiran apartemen. Dan secara tak sengaja, mereka melihat ijazah Raja Jawa. Nah, saat mereka mendekat, beberapa saat kemudian, si Eva yang merupakan seorang polisi di Valencia, Espanyola yang lagi dalam perjalanan ke sekolah anaknya mendapat kabar penemuan mayat pada parkiran sebuah apartemen. Setelkan TKP tunggu sampai ia tiba 20 menit lagi, katanya. Nah, setibanya Eva di TKP, wadaw. Di sekitaran TKP ternyata telah dipadati wartawan serta petugas pemakaman. Untungnya, lokasi korban masih steril. Nah, setelah melihat kondisi TKP, ceceran merah serta kaca belakang mobil yang pecah dan berdasarkan keterangan dokter forensik ini, dugaan sementara ini bukanlah perampokan karena dompetnya masih ada. Apalagi korban tewas dengan kemungkinan oleh pisau dapur hingga ia merangkak kemana-mana. Lantas, apa penyebabnya? Nah, dari data yang ada, korban diketahui bernama Arturo, 36 tahun dan berasal dari Novelda. Nah, tiba-tiba, security ini bilang kalau seorang wanita saat ini sedang berada di luar basement. Katanya ia mencari suaminya yang hilang sejak kemarin. Loh. Nah, tanpa membuang angin, Eva langsung menemuinya. Dan dari keterangannya, jelas jasad malam tersebut adalah suami dari wanita cantik yang bernama Mahe ini. Nah, sambil menangis, si Mahe ini kemudian menceritakan kronologis terakhir bertemu si Arturo sebelum si Mahe berangkat shift malam di rumah Al-Sakit. Namun ceritanya tak terlalu jelas ditutupi tangis sedihnya. Setelah itu, Eva dan kawan-kawan langsung mulai menganalisa data sementara si Arturo. Mulai dari pernikahannya yang belum setahun tapi ia sudah meninggoy. Tempat kerjanya, jarak ke tempat kerja, bahkan jam pergi pulang kerjanya. Nah, selain itu juga, menurut dokter forensik ini, si Arturo itu dibabat dengan 4 luka di dada dan 2 di perut, yang diduga dilakukan oleh seseorang bertubuh besar dan kuat. Karena dalamnya tusukan dan tak ada tanda-tanda perlawanan serta dari lukanya, pelaku menusuk dari belakang dan berniat memang untuk menghabisi korban. Siapa? Semuanya ala gelap. Yang terang hanyalah si janda seksi Mahe yang tengah berduka sedang diinterogasi. Tapi jari jemarinya itu loh seperti Karaka, sibuk dengan handphonenya. Nah, si Eva ini kemudian berusaha menggali kemungkinan adanya perselingkuhan Arturo. Tapi sepertinya, bingung. Mahe malah tiba-tiba menjelaskan percekcokan Arturo dengan tukang rumahnya beberapa hari lalu. Apakah ini adalah ulah si tukang rumah? Nah, kebetulan teman dekat Mahe yang bernama Sonia saat itu juga berada di kantor Al-Polisi. Ia bilang dengarnya dari si Mahe bahwa si Arturo ini dikenal sebagai pria yang sangat posesif dan suka main kaki tangan tapi kurang main lidah. Entah sadar atau tidak, si Sonia ini kemudian bilang kalau dia dan Mahe itu sebenarnya sering ke pesta untuk bertemu dan berkencan dengan beberapa pria di sana. Nah, apakah Mahe juga ikut berkencan? Ya iyalah, dia bersama si Daniel. Loh. Udah punya suami tapi main belakang? Ini harus diselidiki, Pak. Apa mungkin ini adalah perbuatan si Daniel? Nah, hari ketiga tewasnya Arturo. Eva kemudian menyempatkan diri untuk menghadiri bahkan menyaksikan kesedihan si janda ini. Tapi air mata kadang lebih beracun daripada racun kobra, Pak. Adakah rahasia di balik air mata si ini? Beberapa hari kemudian Eva secara pribadi bertamu dan menggali informasi lebih lanjut. Dengan raut sedih, si Mahe terpaksa jujur kalau yang Sonia bilang tentang hubungannya dengan si Daniel itu benar adanya. Katanya, kemarin ia tak sempat cerita hubungannya dengan si Daniel karena dianggap tak relevan. And hal itu bisa saja menyakiti keluarga si Arturo dan dia sangat malu tentang hal itu. Gitu. Tapi bukan
untuk si Daniel nggak malu. Lalalala. Nah, si Mahe ini juga bilang kalau dulu ia pernah selingkuh juga dan ketahuan. Tapi Arturo memaafkannya dan menikahinya. Bucin juga si Arturo ini. Nah, si Mahe ini kemudian akhirnya terdiam saat si Eva bilang, berarti kau tidak shift pada malam tewasnya si Arturo kan? Nah, besoknya si Eva ini kemudian memberi keterangan dan bukti akurat kepada atasannya. Dari bukti itulah penyadapan handphone si Mahe dilakukan dan mulai saat itu semua telepon dan pesan teks terpantau oleh tim penyidik. Penyadapan tersebut menemukan adanya perselingkuhan Mahe dengan Andres Elias yang terakhir Daniel. Yang baru tahu si Mahe selama ini ternyata sudah punya suami. Tapi baru saja tewas dengan 6 kali kan beberapa hari lalu. Kasihan juga si Daniel ini ya. Nah, menyaksikan hal itu, si Eva kemudian berasumsi jika Mahe ini pasti pelakunya. Nah, tugas mereka kini tinggal mencari siapa eksekutornya. Apakah benar si Mahe adalah aktor di balik tewasnya sang suami? Beberapa saat kemudian setelah pemakaman Bernie, Eva dihubungi untuk mendengarkan ini. Nah, dari sanalah alur film kemudian mundur ke tahun 2016 saat si Arturo dan Mahe menikah. Setelah itu si Arturo mengunjungi keluarganya di Novelda, tapi si Mahe nggak ikut, katanya ada shift malam. Nah, saat shift di rumah sakit, si Elias ini heran. Bisa-bisanya Mahe diizinkan suaminya untuk bekerja di 2 tempat. Tapi ya begitulah, hidup terkadang orang lain lebih peduli daripada suaminya sendiri, kata si Mahe. Mahe kemudian ngajak pulang bareng, tapi si Elias keberatan. And si Mahe langsung bilang, berarti jatah malam ini hangus dong. Rugi dong. Nah, di waktu yang lain, si Mahe ini sedang berpesta, tapi tiba-tiba si Andre muncul dalam chat menanyakan keberadaan istri orang ini. Katanya lagi bosan. Wadidaw, ini indikasi ketemu pengen dan berbiak nih pak. Tiba-tiba Sonia datang nanya kenapa. Mahe malah putar balik cerita bilang ia dipanggil si Arturo untuk segera pulang. Kalau nggak pulang, si Arturo bisa main kaki. Wah. Nah, si Mahe akhirnya pulang, tapi pulangnya ke rumah si Andres. Lah, pas masuk langsung. Dia lebih daripada ular. Besoknya, Mahe pulang dengan santai tanpa rasa berdosa. Tak sampai di situ saja. Berdosanya saat acara ulang tahun ponakan si Arturo, si Mahe ini kemudian pura-pura beol demi berbalas pesan dengan si Andres. Beberapa hari kemudian si Mahe ke tempat party lagi. Nah, saat lagi asik dugem, rupanya si Mahe ini sedang dipantau oleh si Daniel dan seolah ada chemistry. Dalam sekejap mereka berdempetan di kamar mandi melakukan adegan oh my. Nah, paginya pas bangun, oh god. Tapi ia buru-buru pulang dan ternyata si Arturo yang dikira sedang pulkam ternyata beberapa pertanyaan pun dilontarkan. Tapi si Mahe ini malah balas dengan alasan bekerja lah, teman Sonianya baru putus lah, butuh teman cerita lah. Bahkan si Mahe ini menunjukkan murkanya ke Arturo. Besoknya, ia kembali dijemput oleh si Daniel ke tempat yang mewah dan dikasih kado yang cukup menantang jiwa pengen baku. Nah, sesampainya di rumah Daniel, kadonya dipakai berpose sampai puas dan lebih parahnya lagi, si Mahe ini mulai menjalankan tugasnya secara perlahan. Dan inilah saatnya boxer kalian becek dan robek. Nah, besoknya chat si Daniel masuk. Kebetulan saat itu si Arturo melihatnya, tapi untungnya nggak dibaca. Ia lalu menanyakan baik-baik, tapi namanya juga menutupi dosa. Si Mahe malah marah seolah kebakaran. Pertengkaran makin memanas, sepanas hingga Mahe jadi brutal dan kemudian di rumah sakit, si Mahe ini benar-benar tidak bisa berkonsentrasi pak. Ia terus menangis, entah apa yang ditangisi si ini, tapi ia terus berbalas chat dengan si Andres, mengompori si Andres agar menghabisi Arturo demi hubungan mereka.
Sampai di situ, sepulang kerja si Mahe ini malah pulang ke rumah pria bernama Salva. Di sana, sambil merayu, ia menunjukkan kesedihannya seolah ia adalah korban kebrutalan si Arturo. Sementara si Salva ini bukan saja sudah tua, tetapi sudah beranak istri, paps. Pokoknya si Mahe ini sudah tidak mau tahu. Ia berusaha bercerita seolah ia disiksa dan tersiksa. Perlahan ia mulai menyiratkan agar si bangke Salva ini menghabisi Arturo karena dianggap penghalang hubungan mereka. Lololololololo. Tapi namanya juga orang tua, kalau tiap hari main lidah di celah paha anak muda seperti ini. Te espero en el cielo. Lama-kelamaan dipanas-panasi dan efek dari keseringan di cewek belia, akhirnya si tua ini jadi dungu juga. Rencana dan tempat eksekusi pun mereka survei. Nah, besoknya si Salva dihubungi si Mahe di ujung telepon. Mahe kemudian mulai memancing katanya pengen baku. Jelas ubun-ubun si tua ini jadi bodong. Terakhir, si Mahe ini kemudian bilang kalau tanggal 15 dia shift malam di rumah sakit dan tanggal 16 pagi suaminya pasti parkir mobil di basement apartemen. Dia berharap si tua ini segera habisi si Arturo. Nah, si tua ini kemudian seharian pikir panjang, apalagi saat ini dia sudah punya anak dan istri. Tapi dalam diamnya, malah ia jadi terinspirasi dengan lukisan ini, Pak. Dan sore menjelang malam, si tua ini mulai menjalankan makarnya. Dengan kunci pemberian Mahe, ia mulai masuk menuju parkiran apartemen and standby menunggu si Arturo di sana. Nah, singkat cerita, setelah menghabisi si Arturo, si tua ini kemudian kembali. Ia menghilangkan jejak dan barang bukti. Setelah itu, ia mulai membuat status sebagai kode bahwa Arturo telah altamat. Mahe mengetahui hal itu lagi-lagi mengirim chat pengen berkembang bersama si tua ini sebagai apresiasinya. Nah, setelah itu mereka bertemu. Tapi bukannya baku labrak, Mahe malah nangis setengah hidup seolah ini kesalahan si tua benjol ini. Kenapa ia harus menghabisi si Arturo? Sedih katanya. Mereka kemudian sepakat untuk sementara tidak akan bertemu dan berkembang lagi kecuali hanya lewat telepon sekali pakai. Si tua Salva ini kemudian merasa telah menyelamatkan hidup si Mahe, apalagi dengan cara seperti ini. Dia jelas tambah kehilangan akal sehat. Padahal saat dia pergi, si Mahe langsung tancap gas dengan si Daniel. Dan alur cerita kemudian maju ke bulan November tahun 2017. Si tua benjol ini udah nggak bisa nahan pengen lagi. Tapi Mahe malah menolak dengan alasan jaga jarak. Waduh, itulah wanita, Pak. Yang lebih menariknya, si ini kemudian rela membersihkan seluruh apartemen sekaligus membeli seisi kulkas Mahe. Tapi saat dia pengen ketemu si Mahe, malah tidak mau pulang dan menyuruhnya untuk membantunya mengakses berkas pengurusan uang pensiun dari laptopnya yang tertinggal di rumah. Nah, celakanya saat ia membuka laptop, ia malah menemukan email si Daniel yang berencana ke Italia bersama Mahe. Seketika, tua chat bilang dia hancur. Lololololololo. Mahe langsung menelponnya dan bilang kalau Daniel itu hanyalah orang dari periklanan. Lololololololo. Kok iklan pakai ngajak ke Itali? Yang benar aja. Pak kecewa berat. Tapi tanpa sadar, mereka sedang disadap. Celakanya lagi, polisi akhirnya mengetahui nama si Salva. Nah, karena panik dan bingung bagaimana untuk menenangkan si Salva yang kecewa berat di PHP, terpaksa si Mahe ajak ketemuan dan tepatnya di Tapas Corner. Nah, para polisi ini juga tidak mau terlambat dong. Mereka bergerak cepat dan beberapa saat kemudian... ¿Qué pasa? Seminggu kemudian, si Mahe ini malah asyik bersama Daniel untuk memilih rumah mewah. Bukan main permainan si janda muda tong sayur ini. Tapi tiba-tiba si bangke kembali merusak keadaan.
Esta tía es muy lista. Setelah itu karena kebutuhan pengen beli rumah dengan si Daniel, si janda ini bilang ke orang tua Arturo kalau dia lagi kesulitan keuangan, jadi dia akan menjual apartemen. Tapi orang tua si Arturo menolak sebelum kasus tersebut tuntas. Lah, tapi kalau nunggu tuntas kan lama. Lama gimana? Sementara polisi saja bilang mereka akan segera menangkap pelakunya, kata kakak Arturo. Lo, pusing, panik, bingung, sedih semua bercampur di kepala si janda hobi ini. Akhirnya ia berusaha menghubungi si tua Salva. Nah, si Salva ini kemudian bilang kalau itu mungkin saja polisi mencurigai orang lain, bukan dirinya. Bahkan alibinya membuat para polisi ini tertawa geli. Es que me tendrían que estar investigando a mí. Entonces, y si no los tengo, si tengo... Tanpa mereka sadar, semua percakapan mereka membuat kasus ini semakin terang benderang. Yang lebih parahnya, di awal tahun 2018, pertemuan mereka di sebuah restoran, Pak. Dan pintarnya para polisi ini, mereka memasang alat perekam pada kotak tisu. Semua alibi dan rencana mereka jika tertangkap telah terdokumentasi, terekam jelas. Que no va a pasar nada. Ya, pero yo no dije eso. Me da igual si digas lo que digas. ¿Y tú? Nah, persetujuan penangkapan pun diperoleh Eva dan kawan-kawan. Besoknya, si Eva ini dan rekannya menuju ke rumah sakit di mana ibu si Salva dirawat. Tapi anehnya, di sana tidak ada si Salva. Apakah informasi ini telah bocor sehingga si Salva tiba-tiba menghilang? Tapi sinyal handphone yang dilacak menunjukkan si Salva masih berada di sekitaran rumah sakit. Eva dan rekannya kemudian mulai gacor ke sana kemari seperti setrika rusak. Mereka bisa saja kehilangan si Salva dan... Oh, ternyata si pelaku lapar juga. Nah, bayangkan, ente lagi enak-enak ngopi dan tiba-tiba... Salvador Rodrigo Torres, Policía Nacional. Sí. ¿Nos acompañan, por favor? Raut wajahnya seolah kooperatif biar polisi tak curiga. Tapi polisi tak setolol itu, nyong. Sementara di rumah barunya, si janda Mahe dan Daniel sedang buru-buru ke tempat kerja. Bayangkan, ente lagi enak-enaknya berciuman senikmat ini, and Anda baru melangkah beberapa langkah dan... Buenos días, María Jesús. Si Daniel kemudian bergegas penuh tanya, tapi sayang ini urusan polisi bukan urusan Daniel. Di kantor polisi, si Salva dengan santai membangkang serta menolak tuduhan polisi yang dianggapnya tidak punya bukti atas tuduhan kepadanya. Sementara si Mahe pun sama-sama menolak adanya persengkengkolan jahat antara dia dan si tua Salva. Si janda Mahe yang merasa tersudut kemudian menangis. Mira, Maje. De que a ellos hayas conseguido engañarles, pero a mí no, cariño. Tapi sayang, kata Eva, air mata janda mungkin bisa menipu para lelaki di luar sana, tapi tidak dengan dirinya. Sontak si janda Mahe langsung tiba-tiba terdiam, air matanya hilang secara tiba-tiba. Ternyata kartu asnya sudah diketahui si Eva. Lebih baik jujur daripada makin menyusahkan diri dan memperberat hukuman. Nah, kembali kita ke Salva yang masih keras kepala. Tapi setelah diberitahu dan ditunjukkan bukti yang dipegang polisi, si Salva lobet dan mengakui bahwa Arturo dihabisi atas dasar idenya. Dia berusaha melindungi ayang jandanya. Tapi si ayang janda sedang berusaha menyudutkannya, seolah ini adalah kesalahan murni si Salva ini. Tapi percayalah, polisi lebih pintar. Mereka bekerja secara tim dalam diam selama berbulan-bulan bahkan tahun untuk mengejar para pelaku kejahatan. Nah, puncak terendah dari seorang individu adalah saat Anda mulai dikasihani oleh orang lain dan efeknya Anda mulai mengasihani diri Anda sendiri. Jelas, si janda bikin si tua ini kehilangan al-otak dan film pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah tonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.